Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pembawa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya apa tujuan hidup kita di dunia ini? Maka salah satu jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah aku menciptakan kalian semua, wahai jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun kondisi kita, apapun kesibukan kita, apapun kegiatan kita. Ma'asyiral muslimin, ayat ini pernah dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Beliau menukil sebuah kisah bahwa ada seseorang yang abadallah sab'ina sanah. Ada seorang yang rajin ibadah, seseorang yang rajin ibadah, ibadahnya itu sampai 70 tahun. Begitu konsisten, begitu komitmen seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, fa'aradallahu ayyajluhu 'alal malaika. Allah kemudian menunjukkan seseorang yang ahli ibadah ini kepada para malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, bagaimana menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang seorang hamba ini? Malaikat kemudian menjawab bahwa hamba tersebut adalah orang yang ahli ibadah, hamba tersebut adalah orang yang taat, dan hamba tersebut dengan zahirnya ahli ibadah, taat kepada Allah, maka insya Allah akan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, dia annahu ma'atilkal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang membuat malaikat saat itu kaget, membuat malaikat saat itu bertanya-tanya. Kata Allah, dia dan ibadahnya selama 70 tahun tidak membuatnya pantas masuk ke dalam surga. Dia bukan ahli surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu malaikat untuk menemui hamba tersebut, ahli ibadah tersebut, dan menyampaikan berita ini bahwa Tuhan, saya adalah utusan Allah. Kata malaikat, saya adalah utusan Allah dan saya diminta untuk memberikan informasi, memberikan kabar bahwa engkau tidak pantas untuk masuk surga walaupun dengan ibadah engkau yang 70 tahun. Hadirin, ingat, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, maka Allah tidak pernah salah dalam memilih contoh tersebut. Allah memilih hamba ini sebagai contoh karena hamba ini sangat-sangat pantas dijadikan contoh. Ketika malaikat menyampaikan pesannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian jawaban dari hamba pilihan ini? Hamba ini menjawab kepada malaikat, wahai malaikat, innama khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budah. Malaikat, saya sadar betul bahwa saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Allah izinkan hidup ke dunia ini. Tujuan saya adalah satu, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, saya tidak peduli bagaimana nanti keadaan saya di akhirat. Apakah saya masuk neraka? Apakah saya dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya mendapat azab Allah Subhanahu wa taala? Saya sama sekali tidak peduli. Pokoknya jangan dikira setelah ini saya akan berpaling dari Allah. Tidak. Setelah ini saya akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya yakini, itu yang saya sadari betul-betul bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas saya Allah kirimkan, Allah izinkan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kemudian kembali kepada Allah. Falamma raja'al malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Madza qala al-'abid?" Wahai malaikat, bagaimana respons dari hambaku tersebut? Maka malaikat kemudian tidak bisa berkata-kata. Malaikat juga dikagetkan dengan jawaban hamba tersebut. Kenapa malaikat kaget? Jadi begini hadirin, kita kasih permisalan. Misalnya kita mempunyai atasan, kita mempunyai bos, kemudian kita mendapatkan tugas dari bos kita. Kita diminta untuk melaksanakan tugas tersebut, menyelesaikan tugas tersebut dengan sangat baik. Kemudian kita sudah berhasil melaksanakan tugas tersebut. Kita kerjakan, kita lakukan semuanya sampai tuntas dengan sangat baik, sesuai dengan arahan. Kemudian apa yang terjadi? Bos tersebut tiba-tiba datang kepada kita, kemudian memaki-maki kita, kemudian menyalahkan kita, dan lain sebagainya yang membuat kita tidak nyaman. Maka mungkin kita akan kesal dan kita akan meninggalkan bos kita tersebut. Nah, seorang hamba tadi, dia sudah beribadah 70 tahun lamanya. Dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Datang malaikat mengatakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Dia tidak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban dari hamba tersebut? Saya tidak akan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas saya hidup di dunia ini adalah untuk liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada malaikat, "Madza qala al-'abid?" Malaikat tadi kaget, malaikat terkejut dengan jawaban hamba tersebut. Ya Allah, anta a'lamu bima qala al-'abid. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu jawaban hamba tersebut. Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi Allah bertanya, berarti ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan kepada malaikat, yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Apa yang terjadi? Saat itu Allah menyampaikan, kata Allah, "Idzan," kata Allah, "wahai malaikat, perhatikan hambaku ini. Lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu." Kata Allah, lihat hambaku tersebut. Di saat seharusnya dia marah dengan saya, di saat seharusnya dia kecewa dengan saya, di saat seharusnya dia meninggalkan saya, pergi dari saya, dia tidak meninggalkan saya. Dia tetap bersama saya, dia tetap mau beribadah kepada saya, dia tetap mau menyembah saya. Wahai malaikat, fanahnu ma'al karam. Wahai malaikat, perhatikanlah oleh kalian, saya dengan kedermawanan saya, la nu'ridu anhu. Perhatikan, saya tidak akan pernah meninggalkan dia karena dia tidak meninggalkan saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kegiatan kita, kesibukan kita, aktivitas kita, apapun itu, jangan lupa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Allah, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani." Saya selalu bersama hamba saya asalkan mereka ingat kepada saya. Idza dzakarani 'abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau mereka mengingat saya dalam kesendirian, maka saya pun akan mengingat dia dalam kesendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Dan jika mereka mengingat saya dalam keramaian bersama-sama, maka saya pun akan mengingat mereka dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian mereka. Yakni
kita akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang harus kita sadari adalah tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam apapun aktivitas kita, kegiatan kita, apapun itu. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kalau kita mengingat Allah, kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan senantiasa melaksanakan apa saja yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita karena merasa diawasi oleh Allah, kita akan senantiasa menghindari apa saja yang bisa mendatangkan marahnya Allah dan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kisah ini, dengan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mudah-mudahan menyadarkan kita semua, membuat kita semua merenungi bahwa kita hidup di dunia ini tidak untuk yang lain-lain, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari dunia, kita mencari rezeki, semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala agar bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita dan semuanya, bahkan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti diizinkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita renungi bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan ridha dan maghfirahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.